Apa jadinya jika sosok yang pernah menjadi benteng kokoh timnas Indonesia justru berani mengatakan Garuda akan menjadi juara ASEAN Championship 2026? Pernyataan ini langsung memancing perdebatan. Ada yang yakin, ada juga yang meragukan. Lantas, apa alasan dibalik keyakinan tersebut? Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. Optimisme terhadap timnas Indonesia kembali membara menjelang ASEAN Championship 2026. Kali ini, keyakinan itu datang dari mantan bek tangguh timnas Indonesia, Bio Pauline, yang percaya skuad Garuda memiliki peluang besar mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ucapan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Menurut Bio Pauline, timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Dari sisi kualitas pemain, pengalaman internasional, hingga kedalaman skuad, Indonesia dinilai mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun pertanyaannya, apakah keyakinan itu cukup untuk mengalahkan tekanan besar yang selama ini selalu menghantui timnas Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia berkali-kali berhasil melangkah hingga babak final ASEAN Championship. Sayangnya, setiap kesempatan emas tersebut selalu berakhir dengan kekecewaan. 6 kali menjadi runner-up menjadi bukti bahwa Garuda memang memiliki kualitas. Tetapi selalu gagal menuntaskan perjuangan di pertandingan terakhir. Kini situasinya mulai berubah. Di bawah kepemimpinan pelatih baru John Hartman, Indonesia datang dengan pendekatan berbeda. Hartman tidak hanya fokus membangun kemampuan teknis para pemain, tetapi juga membentuk mental juara yang selama ini dianggap menjadi kelemahan timnas Indonesia. Program latihan dibuat lebih terstruktur. Target jangka pendek hingga jangka panjang dipasang dengan jelas agar seluruh pemain memahami arah yang ingin dicapai. Hal ini bahkan diungkapkan oleh para pemain yang menyebut adanya roadmap besar sebagai motivasi setiap hari selama pemusatan latihan. Inilah yang membuat banyak pihak mulai percaya. Bukan hanya Bio Pauline yang optimistis. Ketua BTN, Sumarji, juga menegaskan bahwa target Indonesia di ASEAN Championship 2026 bukan sekadar tampil bagus, melainkan harus menjadi juara. Menurutnya, sudah terlalu lama Indonesia menunggu trofi yang selalu lepas dari genggaman. Meski begitu, perjalanan menuju gelar tentu tidak akan mudah. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari seluruh lawan tersebut, Vietnam diprediksi menjadi penghalang terbesar. Vietnam masih dikenal sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi, pengalaman juara, serta pemain-pemain yang sudah terbiasa hadapi pertandingan bertekanan tinggi. Karena itu, duel Indonesia melawan Vietnam diperkirakan akan menjadi pertandingan yang menentukan siapa penguasa grup A. Namun, jika melihat perkembangan timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, optimisme memang bukan sesuatu yang berlebihan. Skuad Garuda kini dihuni kombinasi pemain lokal berkualitas, pemain diaspora, serta sejumlah pemain muda yang terus berkembang. Persaingan di setiap posisi membuat tidak ada lagi pemain yang merasa aman. Semua harus menunjukkan performa terbaik jika ingin mendapat tempat di tim utama. Persaingan sehat seperti inilah yang selama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, pengalaman para pemain menghadapi lawan-lawan kuat di FIFA Matchday menjadi modal yang sangat penting. Mental bertanding mulai terbentuk. Kepercayaan diri juga semakin meningkat. Indonesia kini tidak lagi sekadar berharap menang, tetapi mulai memiliki keyakinan bahwa mereka memang mampu mengalahkan siapapun di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, ekspektasi publik juga semakin besar. Ribuan bahkan jutaan pendukung berharap tahun 2026 menjadi akhir dari penantian panjang yang sudah berlangsung sejak turnamen ini pertama kali digelar. Tekanan tersebut tentu bisa menjadi senjata makan tuan jika tidak mampu dikelola dengan baik. Namun apabila mampu mengubah tekanan menjadi motivasi, Indonesia justru bisa tampil jauh lebih berbahaya. Inilah alasan mengapa pernyataan Bio Pauline menjadi begitu menarik. Ia melihat ada perubahan besar dalam karakter timnas Indonesia. Bukan hanya soal kualitas individu pemain, tetapi juga semangat kolektif yang mulai terbentuk. Jika seluruh elemen tim mampu menjaga konsistensi sepanjang turnamen, peluang Indonesia mengangkat trofi bukan lagi sekadar mimpi. Tentu semua tetap harus dibuktikan di atas lapangan.
Sepak bola selalu penuh kejutan. Tim terbaik di atas kertas belum tentu menjadi juara. Kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menciptakan sejarah baru. Pertanyaannya sekarang, mampukah skuad Garuda benar-benar mengakhiri kutukan puluhan tahun tanpa gelar? Atau justru kembali harus puas menjadi penonton saat tim lain berpesta? Jawabannya akan ditentukan dalam setiap pertandingan ASEAN Championship 2026 nanti. Kalau menurut kalian, apakah prediksi Bio Pauline akan menjadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.